Coba lihat, semuanya buka dulu surah abasanya di Quran, terjemahan. Lihat ayat 28, 29, 30. Tiga ayat tuh, 28, 29, 30 sudah. Nah, di sini kan spesifik ya penyebutan buahnya ya. Dari 27 sampai 29 Ustaz. Iya, tapi kan dibilang tiga ayat. Eh, Oh ya 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 ya. 27, Mundur 28, 29. Oke, kemudian nanti 3 ayat lagi, tiga 30. ayat lagi. Oke, tiga ayat yang pertama itu adalah ayat 27, 28, 29. Nah, kalau kita lihat tiga ayat sebelumnya itu spesifik kan ya, biji-bijian, habban, kemudian anggur, inaban, lalapan atau salad, alhamdulillah, saladan, Salah das. korban itu ya, wa zaitunan, buah zaitun, wa nakhlan, dan buah kurma. Ini semua spesifik kan penyebutan buah-buahnya ya. Nah, sementara di tiga ayat berikutnya itu dari ayat 30, 31, 32 itu sifatnya general semua, umum. Misalnya hada gulba, kebun-kebun yang lebat. Nah, kan di situ terkandung tuh semua buah-buahan, semua rerumputan yang enak bagi manusia dan enak bagi hewan di hada gulba. Begitu juga wa fakihatan wa abba. Ini kan fakih itu kan buah-buahan. Abban itu rerumputan. Jadi semua jenis rumput. Tadi saya di tanah tempat menanam, Ustaz, ini banyak rumput gajah nih. Nah, kalau rumput gajah itu kesukaan hewan apa? Hah? Ternak tuh suka banget kan ya? Kambing, sapi. Wah, doyan banget tuh kalau ngelihat rumput gajah ya. Kayak manusia tuh ngelihat fakihah, kayak ngelihat buah-buahan. Nah gitu tuh. Hmm. Kalau nggak percaya tanya deh sama bapaknya sapi. Ya, saya pernah ngobrol sama bapaknya sapi, tapi ya. Tapi kalau Anda mau memahami enaknya buah-buahan buat kita, tadi saya taruh di mobil, ada anggur, ada lengkeng, ada jeruk, ya. Itu bagi saya tuh enak, ya warna-warninya, macam-macam rasanya. Tetapi rumputan bagi kambing, bagi kuda, bagi sapi, beh, sama kayak kita, ya, melihatnya itu. Tapi bersifat umum di sini, buah-buahan dan rumput-rumputan. Hmm. Mata'allakum wali an'amikum. Semua itu, ayat 30 dan 31 itu adalah kenikmatan buat kamu, kesenangan buat kamu, dan kesenangan buat hewan-hewan kamu. Hmm. Gitulah kira-kira antara penyebutan spesifik dengan penyebutan generalnya. Ya, Iya. di sini Dan pasangan. ada keumuman juga lagi Ustaz. Ya tuh. Ini Apa tuh? Habanaknya kelihatannya mau mengaitkan semuanya Ustaz. Hmm. Kata Abdurrahman Habanaki, waja'a fi akhir hadzal bayani qaulullahi azza wa jalla mata'allakum wa li'an'amikum. فخاطب الله جل جلاله الناس جميعا بعد أن كان الخطاب موجها للإنسان بأسلوب الحديث عن الغائب وبأسلوب التوجيه الإفرادي لكل إنسان وفي هذا وفي هذا التفاتان أحدهما التفات من الغيبة إلى الحضور والآخر التفات من الحديث عن المفرد
alladhi yuqsadu bihi kullu fardin 'an at-tanawub ila khitab jami'il mu'ahhalina lil khitab minan nasi. Jadi begini, ujung penjelasan Allah itu adalah mata'an lakum wa li'an'amikum. Ayat 27 sampai 29 buah-buahan dan makanan khusus. Ayat 30-31 itu menjelaskan umum. Ujungnya adalah mata'an lakum wa li'an'amikum. Nah, ayat yang ke-24, kita harus ingat ayat ke-24, itu kan fal yang zuril insanu. Maka hendaknya manusia, satu orang nih manusia itu memperhatikan. Tiba-tiba di sini mata Allakum bukan mata Allahu, gitu ya. Bukan mata Allahu wali an'amihi, gitu ya. Bukan mata Allahu wali an'amihi, tapi mata Allakum wali an'amikum. Yang tadinya sebentar, kok peci saya jadi miring, Ustaz? Kalau udah miring, tandanya itu otaknya sudah bekerja. Nah, maka pada kata mata'allakum wali an'amikum ini ada dua iltifat. Perpindahan retorika, perpindahan redaksi. Perpindahan pertama, yang tadinya Allah menyebut manusia sebagai orang ketiga, orang ketiga, dia kan, dia tuh ya, dia ila tu'amih, kepada makanannya tuh. Bukan kepada makananmu kan, tapi kepada makanannya. Pindah dari berbicara kepada manusia sebagai orang ketiga tunggal, pindah ke menjadi orang kedua, kamu tuh, mata Allahku. Iltifat yang kedua, yaitu perpindahan yang kedua, yang tadinya itu adalah satu orang manusia, ila tu'amihi. Nah, sekarang jadi semua manusia, mata Allahkum, kamu semua, gitu ya. Ini termasuk juga sama, ini untuk menyesuaikan ayat 27 29 itu khusus, 30 31 itu umum. Ternyata khitabnya pun juga sama. Ayat 24 sampai ayat 24 itu satu orang, yakni manusia. Ayat 32 ini untuk semua manusia, jadi umum. Kalau satu kan khusus, jadi umum. Dan lebih khususlah, dan ada perpindahan yang tadinya ghaib menjadi mukhatab, gitu ya. Baik, Ustaz. Yang disampaikan Ustaz Deden ini istilah sastranya namanya iltifat. Iltifat itu kayak ada yang mencuri pikiran kita gitu. Ada yang menarik gitu ya, bagi yang berpikir umum, yang melihat gambaran besar dia itu ada yang menarik gitu ya, yang membuatnya itu untuk fokus ya, yang disebutkan Ustaz Deden tadi ya, misalnya ungkapan-ungkapan untuk yang ungkapan-ungkapan untuk yang tidak ada orangnya di situ ya, yang gaib. Tapi ada juga ungkapan-ungkapan yang ditujukan kepada seseorang gitu. Orangnya nyata, ada. Nah, Hadir. yang kedua, ya hadir. Yang kedua, ada yang bersifat untuk satu orang, ada yang bersifat menyeluruh, berlaku untuk semua orang. Jadi, bagi orang yang suka tadabbur nih ya, melihat keseluruhan gambaran ayat ini, ketika melihat tema-temanya, itu tertarik tuh untuk merenungkannya, dan ketemulah ini. Gitu ya.